Spin about 2, 3 times to make sure all the cancer's gone. Bagaimana sih pendapat Ibu mengenai bimbingan dan konseling? Menurut saya bimbingan dan konseling atau disingkat BK ya adalah suatu proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialami. Terus selanjutnya kalau di sekolah ini ada program khusus nggak sih yang diberikan selain konseling? Kebetulan untuk program khusus BK di sini tidak ada. Adapun ketika ada siswa yang mengalami permasalahan, tentunya kita setidaknya membimbing siswa itu sendiri. Terus kalau di sini ada guru-gurunya nggak Bu untuk konselingnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi di sini merangkap wali kelas paling lebih kepada ini sih ya. Jadi hanya wali kelas, tidak ada program khusus untuk guru yang jadi guru BK gitu. Akan tetapi penting sih guru tentunya memiliki ilmu-ilmu tentang bimbingan dan konseling tersebut. Terus menurut pendapat Ibu, guru BK itu diperlukan nggak sih untuk sekolah dasar? Kalau untuk sekolah dasar sih menurut saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting juga untuk guru BK karena untuk siswa sekolah dasar itu dalam hal bimbingannya itu untuk oleh wali kelas lebih kepada nggak terlalu penting gitu untuk BK ya, karena itu untuk tingkatan untuk tingkatan SMP SMA. Kalau untuk sekolah dasar nggak terlalu penting karena masih bisa diberikan arahan yang memang kenakalannya juga nggak terlalu gimana gitu, seperti halnya gitu untuk tingkatan SMP dan SMA. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai peran atau wali kelas dalam menangani permasalahan siswa? Selama ini sih guru wali kelas sangat berperan aktif dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Ya contohnya sih untuk siswa sekolah dasar itu ya paling hanya pertengkaran yang memang kecil, nggak terlalu sampai gimana gitu kan, nggak sampai harus kita manggil orang tua gitu, enggak, karena memang selama ini pertengkarannya juga ya namanya juga siswa sekolah dasar ya, jadi ya hanya pertengkaran yang memang masih bisa diatasi lah oleh guru. Oke ya Bu, apa saja upaya Ibu dalam mendukung kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru kelas? Nah, kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah tentunya melakukan pengawasan atau bimbingan serta mempersiapkan prasarana ketika memang apa yang diperlukan. Selanjutnya, dalam setahun belakangan ya, kebanyakan permasalahan dalam apa yang dilaporkan oleh guru kelas? Permasalahan yang sering dilaporkan sih lebih kepada kenakalan siswa di dalam kelas. Ketika guru sedang menjelaskan, kadang siswa bukannya ini gitu ya, malah berisik, yang akhirnya guru itu sendiri terkadang sulit gitu untuk menyampaikan kepada merekanya gitu ya. Karena kalau di dalam kelas berisik, akhirnya kan siswa yang lain juga sulit untuk konsentrasi. Intinya nggak kondusif lah gitu kelas. Dan guru sudah dengan berbagai macam cara pun mereka masih gitu berisik aja. Nah makanya terkadang guru juga laporan gitu kepada saya bahwa ini Bu gitu, jadi minta solusinya. Terus untuk bimbingan konselingnya Bu dilakukan secara menyeluruh nggak dari kelas 1 sampai kelas 6? Kalau untuk bimbingan sih tentunya kita ketika ada permasalahan, padahal permasalahannya di satu kelas, akan tetapi kita biasanya di Jumta, itu biasanya Jumat Takwa, di hari Jumat kita mengadakan bimbingan, menyampaikan kepada siswa bahwa
hal-hal yang baik dan yang tidak baik kita sampaikan di Jumat Takwa itu. Jadi karena kan Jumat Takwa kita mengumpulkan seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi iya, di momen hal itulah kita lakukan gitu, bahwa hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa seperti ini dan yang tidak perlu dilakukan oleh siswa seperti ini. Pertanyaan terakhirnya ya Bu, apakah bimbingan dan konseling itu dilakukan secara menyeluruh dalam hal positif seperti dalam mengembangkan prestasi, minat sama bakat, dan kalau negatifnya itu tentang bullying atau kedisiplinan? Kalau kita biasanya sih lebih kepada bimbingan yang negatif itu, karena kan yang namanya siswa sekolah dasar ya kadang mereka mengatai ya, mengatai itu kan berarti kan membuli gitu ya salah satu temannya yang memang kadang yang kurang gitu. Akhirnya kita menyampaikan bahwa ini nggak baik gitu, makanya kita lebih kepada hal negatifnya sih. Jadi dibimbing bahwa yang mereka lakukan itu nggak baik. Menurut saya ya, guru BK penting sih di setiap sekolah pasti ada. Cuman apa namanya, gimana sekolahnya gitu kan? Kita tuh bukan nggak mau mengajarkan, cuman ya kondisi kita ya seperti ini, dan juga guru konseling juga jarang kita itu. Paling ada sih ada, cuman ya jarang sekolah ya. Terkadang juga jurusan yang konseling juga gitu ya, yang kuliahnya ambil itu mereka ngajar, bukan nggak ngajar, maksudnya ambil posisinya gitu ya, nggak langsung porsinya gitu, tapi langsung belajar aja gitu. Iya, langsung ke guru kelas aja gitu. Apa sih? Mungkin ya banyak yang membutuhkan gitu ya, gitu. Jadi konseling emang butuh gitu, cuman guru lebih gitu, iya. Karena kan guru yang nggak ada gitu, jadi guru konseling mah harusnya beda lagi. Di sini ada program khusus buat kegiatan ini. Kalau program khusus sih belum ya, cuman kita masukin aja ya, dimasukin di pas kita ngajar, atau misal kalau saya sendiri gitu ya, kalau saya sendiri biasanya kelas yang lain mana nih yang ada masalah gitu kan, soalnya mereka tuh terbuka ke saya, baik anak-anaknya atau gurunya juga alhamdulillah terbuka ke saya ya. Jadi pada curhat aja gitu, curhatnya apa namanya sih, langsung ngobrol aja, gimana nih gitu kan, gini. Kadang anak-anaknya sendiri yang bilang ke saya, ada masalah di kelas 6, kayak kemarin ya, contohnya kelas 6 ada masalah itu tentang apa sih namanya, mereka bikin kamu gitu. Nah, si anak laki-laki nih, padahal itu masalahnya dari masyarakat, dari luar gitu kan, dari main bola. Iya, dari main bola. Nah, terus ada yang ikut-ikutan orang luar, jangan ditemenin gitu kan. Udah sih itu jangan ditemenin. Kan bawa mereka kan satu kelas nih. Nah, si yang ngomong jangan ditemenin itu orang luar, bukan sekolah di sini. Nah, itu sampai berbulan-bulan. Saya kan nggak tahu ya, bukan ngajar mereka. Saya tiap ke atas juga, waktu itu kan di atas ngajarin mereka. Ininya belajar apa sama gitu. Yang saya ke atas juga aman-aman aja gitu kan. Soalnya ya ini gitu. Ternyata pas pembelajaran itu mereka ada bentrok gitu. Kadang mah saling apa sih? Ini loh obrolan gitu ya, ada omongan gitu. Nah, dari siswa ada yang nanya ke saya gitu kan. Nah, terus dari guru juga ada yang nanya juga. Nah, dari itu saya panggil
lah gitu kan, si orangnya ini nih yang punya kasusnya itu. Nah dari itu dia juga mengakui gitu ya. Mengakui. Nah saya udah tuh tahu kan ceritanya ya, dari guru iya gitu kan, dari siswanya iya. Saya masuk ke kelas 6 diobrolin lah, dan alhamdulillah mereka baikkan gitu kan. Iya, langsung itu mereka nggak lama lagi, langsung hari itu juga. Dan kita ya dinasehati sama kita. Nah di situ jadi kadang saya alhamdulillahnya mereka terbuka gitu kan ya, dari anak-anak juga terbuka ke saya, dari gurunya juga alhamdulillah terbuka gitu. Cuman yang ini terkadang sih emang guru yang membiarkan gitu ya. Nah itu tuh yang bahaya gitu kan. Ya emang saya di sini posisinya bukan kepala sekolah, cuman alhamdulillahnya gitu mereka percaya, berani gitu kan curhat ke saya, dan saya juga gitu kan terbuka kan ke anak-anak gitu ya. Jadi mereka juga nggak takut gitu, jadi cerita gitu. Nah di situ jadi kita ngasih bimbingan ya di situ gitu kan, pas terkadang ada masalah gitu. Nah, dan terkadang nggak langsung kita obrolin tuh si masalah. Ada juga kita pas misalkan di momen Jumat, kalau Jumat kan seminggu sekali hari Jumat. Nah di situ jadi semuanya kena gitu, semuanya kena. Ada yang harus kita obrolin ke satu-satu gitu kan, ke orangnya langsung atau ke satu kelas. Ada yang harus secara umum gitu kan. Jadi biar nggak tersinggung si orangnya gitu. Tapi dia enggak dibiarkan juga sama kita gitu. Kalau terus seperti itu barulah kita ambil lah gitu. Tapi alhamdulillah sih dengan cara juntak juga kan kita ya sering diiniin gitu. Ya gitu. Juntak itu apa? Juntak apa? Jadi seminggu sekali Iya. sharing lebih dekat sama anak-anak juga. Kalau juntak itu Jumat Takwa, di situ tuh ada materi dari guru, ada juga pentas seni dari anak. Mereka nih dari siswa tuh mau mentasin apa, keberanian mereka tuh ditunjukin di situ. Jadi kan dikumpulin semua siswa. Nah si anak ini maju sendiri, ada yang dai gitu, kecil, ada yang pantun, puisi, gimana mereka mau mereka. Itu biasa acaranya tersendiri. Iya, iya. Nggak sih, terkadang mah langsung ini aja gitu ya. Soalnya udah terbiasa juga gitu kan. Jadi mereka juga udah inilah gitu. Buat melatih kayak mental gitu. Iya. Tentang bakat gitu. Iya, ya di situ dari hari Jumat. Jadi mereka tuh nggak di kelas doang gitu. Terkadang kita harus latih juga. Soalnya anak-anak ya namanya juga anak-anak ya, mentalnya juga perlu ini gitu. Kadang ada gitu kan, kadang ini gitu kan. Jadi harus lah gitu. Terus Bu, bagaimana sih perubahan siswa setelah menerima bimbingan dalam Alhamdulillah bagus ya pendapat ininya gitu, responnya mereka nya langsung. Kita menyampaikannya juga enggak marah-marah. Kalau kita marah-marah mereka iya emang nurut, tapi di belakang gitu kan, di belakang mereka berontak lagi gitu, enggak kayak tadi kasus tadi ya, enggak baikan gitu, malah terus aja gitu. Alhamdulillah ya sejauh ini kalau itu saya sering ke kelas-kelas yang lain gitu kan, ada masalah apa gitu. Kadang-kadang kan gurunya juga nggak tahu, soalnya kan anak-anak gitu ya. Nah lagi guru tuh yang di kelas itu nggak ada, saya masuk, saya obrolin di situ gitu. Terkadang gurunya nggak tahu, ada yang nggak tahu gitu kan, kadang gurunya yang tahu gitu kan, yang ngasih ke saya. Alhamdulillah sih responnya juga baik langsung, dan kita di situ tuh dibawa happy gitu anak-anak, dikasih nyanyian gitu kan, kayak misalkan kalau berbuat salah bilang maaf. Nah kita kasih nyanyian dulu ya, sampai beres kita nyanyi, ayo bareng-bareng hafalin. Nah kita nasehatin, udah dinasehatin, kita mau happy juga kan, dibawa happy, mereka enggak tersinggung enggak gitu kan. Mereka sakit hati enggak gitu, mereka malah happy gitu.
Ini penyampaiannya lewat Iya, nyanyi gitu iya, ya. iya. Terus kita juga ajarin. Mereka kan bukan saya yang ngajar, gitu kan? Nanti kalau ada yang jahilin kalian, ada yang salah, nah satu kelas kita nyanyiin langsung, kata saya gitu. Nyanyiin. Kalau berbuat salah bilang maaf, nah gitu kan? Jadi mereka terus gitu kalau ada masalah gitu kan, kalau ada yang buat salah terus nyanyiin itu aja. Nah, dan kita juga pancing si anak ini yang salah. Kalau berbuat salah harus apa? Terus minta maaf kan? Ayo minta maaf. Emang awal-awal itu sampai nangis si anak yang salah itu karena nggak mau minta maaf. Iya, karena dia gengsi. Iya. Nah, itu awal-awal saya megang kelas 5 itu pernah ada kejadian sampai nangis. Suami minta maaf nggak mau. Setelah saya kalau itu dikasih nyanyian seperti itu ya, dikasih nasihat juga dengan cara baik-baik gitu. Nah, malah mereka yang sendiri gitu. Kalau kita udah langsung sama teman-temannya, kalau berbuat salah bilang maaf, dia sendiri yang nyamperin. Iya, maaf ya. Gitu. Jadi nggak usah kita lagi minta maaf dong gitu kan. Nah, si yang biasanya yang dinangisinnya atau yang dijailinnya dia kadang keras ya. Tapi kita juga harus nasehatin gitu si ininya. Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau kita nggak memaafkan berarti kita juga salah dong. Nah, kecil juga saling jadinya gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini gitu ya, mengatasi anak-anaknya itu enggak ini gitu. Responnya mereka baik gitu. Jadi nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang ini di belakang gitu. Soalnya saya juga gimana, nanya lagi kan ke kelas mereka, gimana mereka masih musuhan, mereka masih ini berkelompok-kelompok, oh udah pernah Bu gitu. Jadi alhamdulillah kita tanya lagi ke teman-temannya gitu kan, ke satu-satu, ke temannya, ke gurunya juga, alhamdulillah katanya udah ini gitu. Dan kita juga melihatnya udah alhamdulillah main bareng lagi gitu. Berarti orang-orang ngomong dia tuh Enggak juga. Enggak juga. Kalau emang mendengar kayak gitu emang kayaknya juga ya apa ya gitu. Enggak. Iya, sebenarnya susah. Cuman dari kitanya sendiri. Dari kitanya sendiri. Iya. Iya. Iya benar. Iya. di sini kan juga belum namanya kayak guru BK gitu. Terus menurut pandangan Ibu kalau ya guru kelas menangani masalah siswa itu gimana? Guru kelas menangani masalah siswa itu yang pandangan Ibu itu gimana? Kalau saya sendiri ya saya atasin gimana nih caranya. Mereka masalahnya di apa? Kita cari tahu. Kalau ini gagal terus cari yang lain. Kalau cara yang ini gagal juga kita cari cara yang lain juga. Nah kalau terkadang saya gitu dikumpulin semua, silahkan buka kertas, siapkan kertas sama pulpen, kalian curhat di situ. Maunya apa kalian? Gitu. Iya, maunya apa? Kalian mau di kelas itu biar kalian happy gitu kan, nggak bosen gitu. Maunya kayak gimana? Kadang kan ada yang jujur juga ya. Iya, di situ kita kasih tahu dulu, nasihat dulu, dinasehatin dulu biar mereka beneran mengungkapkan gitu. Nah ini untuk kebaikan kalian, kalian harus mau mengungkapkan. Ibu nggak minta kalian dinamain, tapi itu nggak usah dinamain. Jadi kan mereka berani ya, gitu. Nah, iya, saya sering kayak gitu. Jadi maunya mereka apa, gitu. Belajarnya seperti apa, gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini ya berat. Soalnya saya ini terus dikasih inilah anak-anak juga ya, biar mereka juga terbuka ke kita, dapat ke kita, gitu kan, mereka juga happy gitu kan. Tapi jangan sampai keterbukaan kita itu bikin mereka berani sama kita gitu. Nah, jangan itu. Jadi harus ada batasan. Gitu. Kalau
Kalau udah melenceng gitu ya, nah udah kita harus ada sekat nih, dikasih nasihat ya, dikasih nasihat gitu kan. Dan jangan lupa di kelas itu ada SBQ-nya. Iya. Kalau udah mulai bosen, kelihatan nih, ngantuk atau bosen, malas belajar, gitu kan, malas nulis. Udah bangun dulu semuanya, kita mau happy. Si anak-anak tuh mau happy. Terkadang kan guru juga ngantuk ya. Terkadang melihat anak-anak berantakan, guru juga ini apa sih namanya gitu kan ya. Aduh, ini kelas gini amat gitu kan, kadang gitu kan. Namanya juga manusia gitu. Nah udah, kita ini ke anak-anak mau happy. Kita pakai SBQ dulu gitu kan. Jangan lupa sediain pengeras suara gitu, atau ya kita sendiri gitu harus suaranya yang keras. Bisa buka HP gitu kan, pakai nyanyian-nyanyian. Sekarang kan ada ya di YouTube juga banyak gitu kan, tinggal putar aja gitu. Tinggal mau jangan sekarang sini. Ada upaya buat kegiatan langsung itu nggak sih? Di sekolah ini. Ini melalui ya ada begitu ya evaluasi yang kayak si anak curhat melalui kontes itu ya. Udah termasuk kegiatan minat dan vaksinnya ya. Termasuk sih menurut saya. Kayak si anak muncul permasalahan dan ibu pun malah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan anak-anak juga sejauh ini gitu ya, mereka pada berani gitu, walaupun nggak diajar sama saya, mereka nyamperin di sini. Bu, anak laki-laki gini, misal gitu kan. Bu, si ini gini-gini gitu, langsung gitu. Iya, spontan gitu. Dan kita langsung juga gitu ya mengatasinya gitu. Ini enggak ditunda-tunda lagi. Kalau ada anak yang berkelas itu dibuat khusus bimbingan nggak buat teman bahasa? Kalau kemarin-kemarin tuh ada. Nah, kalau ini ya di kelas saya juga ada, cuman belum terlalu difokuskan gitu kan, karena saya lagi ngejar program saya dulu gitu kan. kebaca pemahaman Indonesia. Banyak orang yang bacanya lancar, cuman ketika ditanya gitu kan. Jadi program kita yang dikhususkan dulu gitu. Ada gitu buat si anak yang ini ya, yang pintar gitu kan ya, yang punya bakat. Dan yang kadang yang punya bakat juga kadang kalau kita sering pancing gitu kan, dia menyadari sendiri dan dia juga minta gitu. Kayak misalkan di dai nih, saya kan sering nih Jumat saya bikinin anak-anak gitu kan. Saya terbuka, nggak dikhususkan buat kelas 5 aja enggak. Siapa yang mau dibikinin Pialdacil gitu kan, tulisannya, teksnya, silakan datang ke ibu. Cuman saya emang udah ini sih ya, kita tuh udah di jadwal setiap Jumat tuh ada guru masing-masing. Tugasnya kayak Jumat kemarin itu Libah, tugasnya tugas Libah dan anak-anak kelas 4 yang pentasnya. Nah gitu kan. Nah ini program yang sekarang tuh kayak gini. Cuman yang kemarin tuh kayak gitu. Jadi silahkan gitu. Silahkan yang mau misal mau bikinin puisi, saya mau pentas di sini, silahkan datang ke saya. Saya terbuka ke anak-anak. Kenapa? Ya kayak gitu. Buat yang punya bakat mereka nih, ya. Nanti kalau terlihat banget, oh si ini bagus banget nih ya, gitu kan. Oh bakatnya ini ada di sini. Nah kita nasihatin dia, kasih tahu bahwa dia itu punya bakat di situ, gitu kan. Nanti juga dia ini sendiri. Oh iya ya, nanti dia senang. Gitu, jadi kayak Pialdacil dia minta setiap Jumat dia minta terus. Ya, kayak kemarin tuh dia minta terus. Nah,
udah sering kan saya mah di ininya anak Gacil tuh nggak asal ini ya, jadi dibikin seru gitu. Kalau film Gacil kayak asal untuk nggak sih kayak ini juga ada yang kayak gitu, dan ada juga kalau yang udah terbiasa mereka punya bakat kritis dia minta sendiri deh, kita disilakan gitu kan, cuman yang kita tunjuk juga harus maju gitu. buat teknik teknik itu tadi disamain yang ada bedain di kelas Oh, dibedain. Ya, tergantung kita masuk ya kelas berapa nih, yang punya masalah kelas berapa gitu. Ya, kelas 6 juga sama, kelas 6, kelas 5 kalau cuma nyanyian gitu kan, bawa happy ya mereka juga happy kan gitu. Iya, kalau kita ke kelas tinggi, apalagi itu katanya kelas usia 12 tahun itu mereka itu punya apa sih namanya, jadi nakalnya mulai kelihatan gitu loh, nakalnya mulai kelihatan. Emang kelas 6 itu emang ya rata-rata gitu ya, susah diatur dari kelas bawah. sudah kayak mulai banyak Iya, iya. Nah, iya. Itu dari teori juga udah ini ya, ada gitu. Jadi dan kenyataan tuh kayak gitu pas saya lihat, iya ya gitu. Bener ya dari teori itu gitu kan. Jadi kelas tinggi yang makin gitu. Ini kalau kelas bawah udah diaturnya gitu. masih mau Iya. Kita manja-manja, kita nyanyian, ya udah inilah gitu anak-anak mah iya gitu. Tapi kalau kelas atas manja-manja mereka kadang ini iya gitu berontak, ibu udah gede atau merekanya malah melunjak iya. Jadi apa tergantung ininya gitu ya, mereka gitu cara mengatasinya seperti apa, jangan disamain. Kalau kelas 1 dengan kelas 6 bisa disamain, harus dibedain. Dan juga kita harus tahu si anak ini sukanya diapain, gimana cara mengatasinya gitu, kita harus tahu. sebelumnya jika permasalahan si anak itu tidak mampu diatasi, bagaimana? Kalau nggak mampu diatasi, contohnya apa ya? Paling belum pernah. Misalkan dia kayak ada anak kayak musuhnya itu kayak di om itu kayak susah banget. Soalnya ya misalnya pas nonton kata ibu kayak susah dia tuh udah kayak ikutin ego sendiri gitu ya. Itu kayak misalnya tuh kayak susah lama-lama gitu, ibu cara ngatusnya gimana? Kalau emang susah banget ya, saya diamin dulu. Mereka kayak gimana nih tingkahnya kalau kita diamin? Cuman diaminnya dengan pengawasan kita gitu kan. Kayak misalkan nih di kelas mereka ribut aja, saya udah teriak-teriak. Emang kadang teriak gitu ya, namanya guru SD gitu ya, nggak mungkin lepas dari teriak-teriak. Cuman kita kalau teriak-teriak terus capek, beneran capek. Belum lagi kita mau ngejelasin kan gitu. Kita liatin aja dia sampai dia diam sendiri. Saya seringnya kayak gitu, kayak saya liatin aja, kalau enggak samperin. Tapi samperin jangan nggak usah ngomong gitu. Kalau dia tetap bercanda, kamu maunya apa? Nggak usah sambil marah-marah gitu. Jadi sambil ini aja, kamu maunya apa? Mau pulang? Ya udah pulang. Gitu, mending digituin. Jadi maunya apa? Silakan. Kalau yang ribut, saya nggak ini paksa. Kan biasanya suka mau pulang. Ya saya yang bilang pulang, silakan keluar. Mereka diam sendiri, gitu. Iya. Jadi kalau yang kelas lain, saya nggak ngajar. Ya saya paling apa namanya
biasa dikontrol gitu ya. Cuman saya ini tanya ke gurunya masalahnya apa, dia seperti itu, biasanya seperti itu apa enggak gitu kan. Nanti kita samperin, ajak ngobrol gitu. Cuman kalau dia berlebihan ini juga terus kayak gitu aja, paling suka ini sih ke orang tuanya gitu ya. Enggak dibawa orang tuanya, kita yang samperin. Kayak membawa orang tua itu kamu ke dalam masalah ini dengan anaknya di kelasnya kayak gini. Jadi orang tua juga mengambil alih. Iya. Kayak si anak ini kayak Penting sih orang tua dengan guru, penting ininya aja komunikasi. Tapi emang kita udah susah ya. Cuman saya kemarin emang udah ini sih, apalagi pas corona ya, kita itu ngajar itu sampein ke rumahnya. Iya, kita keliling tiap hari, kita keliling ke rumahnya. Terkadang kita di rumah ini ya gitu. Jadi kumpul di rumah satu orang gitu kan, mereka juga di situ kan nggak boleh sekolah kan ya. Nah tapi tetap pembelajaran kan harus ada. Terus kan online kan kata pemerintah. Nah ya kan kita mau mengikuti kata pemerintah, HP-nya kan nggak ada. Ya udah terpaksa lah gurunya yang nyamperin ke rumah siswa gitu. Samperin ke rumah siswa dan kadang kita dikumpulin di satu rumah dan terkadang kita yang nyamperin ke rumah masing-masing. Tapi itu alhamdulillah banyak manfaatnya sih. Orang tua terbuka sendiri. Ibu anak saya mah gini. Ibu anak saya gini gitu. Malah mereka sendiri gitu yang curhat. Jadi kalau kita sering ke rumahnya, mereka nggak usah kita lagi yang ngomong gitu. Kalau misalkan yang berlebihan barulah kita obrolin. Tapi biasanya mereka duluan sih, mereka duluan yang ngebuka gitu kan. Atau gimana nih anak saya? Iya. pertanyaan dari saya. Terima kasih jadi waktunya ya Bu. Udah sempat bisa dibantu sama ada saya itu maaf pertanyaannya. Saya juga sangat minta maaf. Kalau Jina nih, kalau misalkan lagi belajar, itu sikap Jina itu kayak gimana? Kayak dengerin guru atau misalkan ngobrol sama temennya atau gimana? Dengerin. Jadi kalau misalnya lagi kelas belajar, ada guru ngajar, Jina dengerin. Perhatikan dulu gitu ya. Benar ya, kalau misalkan lagi sama teman itu gimana? Kayak santai gitu ya ngobrolnya. Suka bercanda sama teman, biasa main-main sama teman gitu ya. Kalau misalkan sikap ke guru itu gimana? Marah sopan gitu ya. Sopannya menurut Jina kayak gimana? Jina sering ngelakuinnya kayak gimana kalau misalkan ketemu guru? Kalau ketemu guru semangat, gitu ya, senyum gitu. Jadi kayak sikap ke teman ataupun guru itu ya harus sopan gitu ya. Pernah ada kendala nggak sih kayak pas belajar? Misalkan Gina itu kurang sehat gitu ya. misalkan Gina bisa baca atau gimana gitu, ada kendala nggak pas lagi belajar? Nggak ada kendala. Kayaknya udah pas ini nggak bisa baca ya. Pekerjaan orang tua Jina itu apa? Ya. Dagang. Paling di rumah gitu ya. Mama itu kepala sekolah, Bun. Guru ya? Guru. Mamanya guru. Bapaknya guru, sama sekolah. Kalau bapaknya, Pegawai ya. jadi
Ada dia yang apakah ada dia pernah menerima tindakan tidak baik dari teman seperti mengejek atau ditertawakan yang lainnya? Ada yang ngecek kah di kelas, di oh nggak ada yang ngejek gitu ya? Nggak ada yang jailin gitu ya, nggak ada. Ada. Biasa ya, sebenarnya bercanda-canda dong. Udah serius gitu ya. Apakah kamu ada yang pernah melakukan tindakan sebagainya? Hah? Seperti mengejek? Mungkin ya, ada dia nggak diajak sama temen gitu ya? Nggak ada. Enggak ada. Jika iya, apakah guru mengetahuinya? Kayak misalkan Anda gimana sih punya masalah sama teman di kelas? Ada. Kenapa masalahnya? Gara-gara apa? Iya, berantem. Itu berantem karena apa? Misalkan ada teman berantem gitu, dianya gimana? Masalahnya, misalkan dia pinjam menghapus yang dipinjam. Nggak bedain. Oh, iya. Jadi ada dianya beda gitu. Jadi main gitu. Ini kan namanya main gitu. Oh, berarti ada dia mah nggak ada masalah di kelas gitu. Paling teman-temannya atau teman-temannya. Kalau ada dia mah biasa temenan gitu, nggak punya musuh dia biasa. Kalau misalkan kayak ada punya musuh gitu juga guru kelas ada dia tahu nggak sih? Kalau nggak ada dia yang ngasih tahu gitu cerita atau curhat gitu ke guru kelasnya. Iya gurunya tahu samperin ya sama gurunya. Itu tahunya ada dia yang repot apa ketahuan? Ketahuan kalau ada yang dimusuhin gitu. Apakah ada kegiatan bimbingan yang berbeda dengan guru di luar pelajaran? Kalau misalkan sekolah tuh sampai pulang jam berapa? Kadang sampai jam 12. Itu kadang ada kegiatan tambahan nggak sama guru kelasnya? Lebih dari jam 12 itu ya pulangnya. Sering ada apa? Jalan. Oh jalan. Jadi kalau misalkan ada emang kegiatan apa? Kayak cuma ngelak main gitu. Main game. Kalau sehari sebelum sekolah ada nggak? Nggak ada. Berarti habis pulang sekolah nggak ada ya pulang gitu ya? Yang terakhir, apakah terdapat perubahan pada dirimu setelah mengikuti layanan bimbingan konseling guru? Ada dia kan pernah punya urusan nih di kelas nih kan ya. Terus gurunya ada nasihatin ada dia enggak? Kayak misalkan jangan musuhan sama temen gitu. Terus ada dia menurut enggak kayak terus abis itu baikan sama temennya. Berarti ini namanya ada dia menurut ya sama gurunya, berarti gurunya mau mengajarin kan ya jangan berantem sama temen kan nggak baik ya, berarti langsung maaf gitu. Ngobrolnya segini aja ya dari sini. Teteh-tetehnya makasih ya. Spin about 2, 3 times and make sure.